Jadi dulu di zaman kerajaan Babilonia ada orang yang kaya secara finansial bernama Arkad. Dia sangat sejahtera, dia sangat kaya. Dia memiliki seorang anak laki-laki. Nah, dia diberikan challenge, anak laki-lakinya ini diberikan challenge untuk bisa mewarisi kekayaannya. Dia harus mampu mengelola kekayaannya. Nah, akhirnya dia disuruh untuk berkelana, untuk mencari pengalaman. Diberikanlah dia uang dan juga sebuah panduan berupa tulisan 5 hukum tentang uang. Nah, tapi yang dia gunakan, yang dia perhatikan justru di uangnya dulu. Jadi akhirnya dia mulai berbisnis, mulai berinvestasi tanpa membuka 5 rules atau 5 hukum tentang uang. Akhirnya yang terjadi bukan dia akhirnya mendapatkan keuntungan, justru dia akhirnya rugi dan mengalami kesulitan keuangan bahkan sampai bangkrut. Nah, kemudian di tengah perjalanan itu dia sempat ingin memutuskan untuk balik ke rumah orang tuanya, ingin menyerah. Tapi dia ingat pesan ayahnya, kalau dia mau jadi orang yang terhormat, dia balik dengan kondisi keuangan yang jauh lebih sejahtera, jauh lebih kaya, dan jauh lebih memiliki banyak uang dibandingkan yang ayahnya berikan. Akhirnya dia ingat kalau dia diberikan sebuah tulisan, yaitu 5 hukum tentang uang. Akhirnya dia membuka tulisan itu dan dia menyadari bahwa kesalahan-kesalahan selama ini tentang uang, tentang pengelolaannya karena dia melanggar dari 5 hukum soal uang. Nah, lalu 5 hukum soal uang ini isinya seperti apa? Nah, ini yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi, 5 hukum soal uang yang pertama adalah uang akan mendatangi siapapun yang mau menyisihkan minimal 10%. Nah, jadi tujuannya apa? Kita harus menyisihkan 10%, yaitu untuk membangun habit. Untuk membangun habit, begitu kita terima duit, kita harus menyisihkan minimal 10%. Dan juga ketika kita menyisihkan 10%, dalam waktu 1 tahun saja kita menyisihkan, minimal kita sudah bisa hidup, memenuhi kebutuhan hidup dalam waktu 1 bulan tanpa harus bekerja kalaupun ada apa-apa. Nah, ini jadi penting sekali untuk bisa menyisihkan 10% minimal setiap bulannya untuk membangun habit dan juga untuk mengcover ketika dalam waktu 1 bulan ini kita hanya hidup dari uang tabungan saja. Nah, kemudian yang kedua adalah uang bekerja bagi pemiliknya yang menemukan uang itu pekerjaan yang menguntungkan. Nah, ini mungkin teman-teman pernah mengalami pengalaman ya. Saya sendiri pernah ada pengalaman begitu kita punya duit, kita mulai mikir, ini mau digunakan untuk bisnis apa, untuk investasi apa. Nah, ini karena sifat uang yang memang ingin selalu berkembang. Nah, ini perlu hati-hati. Kita harus bisa menemukan pekerjaan bagi uang itu adalah pekerjaan yang aman dan juga menguntungkan. Dengan cara apa? Ya mempelajari dulu. Mempelajari dulu, kita bisa tanya ke orang lain. Nah, jadi pastikan ketika kita mempekerjakan uang di pekerjaan-pekerjaan yang aman dan menguntungkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah uang akan terlindungi jika kita berinvestasi berdasarkan nasihat orang yang terbukti berhasil dalam pengelolaannya. Ini pentingnya kita memiliki seorang mentor atau kita perlu mencari nasihat dari orang yang memang terbukti dia berpengalaman dan terbukti bisa menghasilkan, entah itu dari bisnis, entah itu dari investasi. Kalau kita tidak punya mentor atau tidak punya penasehat, akhirnya kita nanti begitu jalan ibaratnya nabrak, kita nggak tahu setelah nabrak ini mau ke kanan atau mau ke kiri. Tapi kalau kita ada mentor yang sudah berpengalaman, tentunya dia sudah pernah mengalami hal yang sama, setidaknya kita diberikan arahan atau diberikan sebuah petunjuk supaya tidak terhindar dari resiko, atau ketika kita menghadapi sebuah masalah atau resiko, kita tahu bagaimana cara untuk keluar dari masalah tersebut. Nah, ini pentingnya untuk memiliki sebuah mentor atau nasihat dari orang yang terbukti berpengalaman, baik itu kalau kita belajar bisnis ataupun investasi. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah uang akan lari dari orang yang berinvestasi pada hal yang tidak diketahui dengan baik. Ini yang banyak sekali. Kita kadang berinvestasi, kita berbisnis karena FOMO, karena ikut-ikutan orang lain. Si A dapat profit dari saham atau dari kripto, kita asal-asalan ikut tanpa mempelajari lebih detail, tanpa mempelajari potensi, tanpa mempelajari risikonya. Ini yang akhirnya bisa membuat kita gulung tikar, yang akhirnya membuat uang kita bisa habis dan mengalami bangkrut. Nah, kemudian yang kelima, uang akan lari dari orang yang memaksanya untuk memberi penghasilan yang mustahil. Nah, ini banyak sekali yang terjebak pada investasi bodong. Siapa di sini yang pernah terjebak di investasi bodong? Saya sendiri pernah kejebak di investasi bodong karena iming-iming
investasi, iming-iming bisnis yang katanya menguntungkan sehari 1%, 2%, 3%. Saya dulu pernah terjebak di investasi bodong. Saya ada pengalaman masuk investasi bodong dengan keuntungan 10% per bulan. Saya pikir kalau 1 tahun sudah ada profit dan setiap bulan kalaupun utang sudah bisa untuk nyicil. Ini yang akhirnya membuat kita bisa bangkrut, bisa rugi karena kita memaksa uang kita memberikan pekerjaan yang potensi memberikan penghasilannya mustahil, yang nggak masuk akal. Nah ini yang teman-teman perlu perhatikan, hindari orang-orang atau tawaran-tawaran investasi yang memberikan gambaran penghasilan yang sangat mustahil. Nah itu dia 5 hukum tentang uang yang bisa kita jadikan pedoman dalam kita melakukan pengelolaan keuangan supaya kita bisa jauh lebih sejahtera dan juga bisa terhindar dari kerugian dan juga kebangkrutan. Nah mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.